Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang sangat cerah ini, apakah kalian semua sudah sarapan? Belum? Biasanya yang belum sarapan itu yang bangunnya kesiangan ya, bener? Oh, karena tidak dimasakkan sama ibunya. Kalau sudah dewasa seharusnya bisa masak sendiri ya. Nah, pada kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Oh iya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Oh, Laura. Dia sakit. Nah, mari kita doakan untuk Laura, semoga dia segera diberi kesembuhan oleh Allah. Berdoa, Al-Fatihah. Pagi hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Nah, sebelum kita langsung masuk ke materi fungsi, masih ada yang ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang materi apa? Iya benar, materi relasi. Apa sih itu relasi kemarin? Ya, nah jadi fungsi itu adalah lanjutan dari materi relasi. Di dalam fungsi itu terdapat relasi. Namun sebelum kita langsung masuk ke materinya, eh, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kalian bisa memahami dan mengerti apa itu fungsi. Dan selanjutnya nanti kalian bisa menentukan daerah asal dan daerah hasil dari suatu fungsi. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi? Apa itu definisi dari fungsi? Yang tadi malam sudah belajar? Ada yang tahu? Ya benar, fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut domain dengan suatu nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua yang disebut kodomain. Nah, misal seperti ini. Jadi, fungsi yaitu suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut domain. A ini sebagai domain atau daerah asal. Dengan suatu nilai tunggal fx, ini merupakan fx dari suatu himpunan kedua yang disebut kodomain. Jadi B ini sebagai kodomain atau daerah kawan, dan fx ini sebagai nilai yang diperoleh dari hasil relasi tersebut yang disebut dengan ring. Nah, fungsi bisa ditulis f a panah b, dan ini bisa dibaca f sebuah fungsi dari a ke b, atau f memetakan a ke b. Ini adalah lambang dari suatu fungsi. Nama sebuah fungsi digunakan huruf tunggal seperti f, g, h, dan huruf-huruf lainnya. Nah, sekarang misalkan ada suatu Nah, dari ketiga gambar yang ada di papan tulis ini, manakah di antara tiga gambar ini, yang ini nomor 1, 2, dan 3? Manakah dari ketiga gambar ini yang merupakan suatu fungsi? Tadi kan kita sudah belajar apa itu pengertian dari suatu fungsi. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang nomor 1 terlebih dahulu. Apakah gambar nomor 1 ini termasuk fungsi? Kenapa alasannya bisa menjawab fungsi? Ya, gambar yang nomor 1 ini termasuk fungsi. Karena benar, karena semua daerah asal atau domain
merelasikan atau memetakan semua anggotanya tepat satu kepada kodomen. Fungsi. Untuk gambar yang kedua, fungsi atau bukan? Fungsi. Kenapa alasannya menjawab fungsi? Karena semua terpetakan. Ada yang memiliki jawaban lain? Coba diperhatikan pengertian dari fungsi tadi. Nah, jadi untuk gambar 2 ini fungsi atau bukan? Ini memetakan satu, ini memetakan ke dua anggotanya B. Fungsi, bukan? Nah, ini untuk gambar 2 bukan fungsi. Alasannya kenapa? Yang kedua bukan fungsi, karena ada salah satu dari anggota domain A yang memetakan dua bagian ke anggota dari domain B, sehingga tidak bisa dinamakan fungsi, bukan fungsi. Bagaimana dengan gambar yang ketiga? Fungsi atau bukan? Bukan. Bagaimana alasannya? Ya, benar. Yang ketiga bukan fungsi. Karena ada satu anggota domain A yang tidak memetakan ke kodomen B. Benar. Nah, jadi yang dinamakan dengan fungsi adalah begitu. Dan dari ketiga gambar ini, yang pertama disebut fungsi karena merelasikan atau memetakan semua anggotanya tepat satu ke domain B, dan untuk bagian 2 dan 3 bukan, karena ini memetakan satu anggota domain ke dua kodomen. Sedangkan ini ada satu anggota domain yang tidak memetakan ke kodomennya. Bisa dipahami semuanya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Contohnya ya, misalnya coba sambil ditulis di bukunya ya nanti. Nah, coba dari A, B, C, ini bentuklah suatu diagram panahnya atau relasinya, dan tentukan nanti di antara A, B, dan C manakah yang termasuk fungsi dan manakah yang bukan fungsi. Coba dikerjakan di bukunya masing-masing, dan yang sudah boleh mencoba mengerjakan di depan. Silakan yang sudah bisa maju ke depan untuk A, B, C, 3 anak. Di sini dikerjakan di sebelah sini ya, sama di sini kalau cukup. Kalau C cukup di bawah. Silakan 3 anak siap saja ya. Ayo kita bahas bersama jawaban dari pengerjaan dari teman-teman kalian. Nyempil ya, kelihatan A, B, dan C di sini kelihatan ya. Sekarang yang nomor 1 dulu. Ini bisa diberi, kita misalkan AB, 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 pemetaan A ke B. Nah, kita bahas yang nomor A dulu. Satu anggota domainnya, daerah asalnya berapa saja? Nah, benar ya. Untuk kodomennya yang belakang ini dinamakan kodomen.
1, 3, 5, 7, 8 kodomen. Lalu dipetakan. Nah, ini jawabannya fungsi. Benar atau salah? Ya, benar. Benar. Selanjutnya untuk yang B. Domainnya apa saja? 1, satu lagi, 2, 3, 4. Benar ya untuk domainnya? Untuk kodomennya 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya? Selanjutnya dipetakan. 1 ke 6, 1 ke 7. Fungsi atau bukan? Bukan fungsi. Paham semua ya berarti? Ada yang tidak paham Asihan? Kalau tidak paham langsung bilang, supaya tidak ketinggalan dengan teman yang lainnya. Iya. Benar, bukan fungsi. Selanjutnya untuk yang C. Daerah asalnya 2, 3, 4. 2, 3, 4. Kodomennya 5, 6, 7. 5, 6, 7 dipetakan. Nah, ini pemetaan satu-satu ya. Sama kayak yang ini. Fungsi, benar. Nah, dari A, B, C diusahakan anak-anak cara penulisannya kayak yang C ya. Titiknya ditaruh sini. Supaya apa? Supaya nanti kalian dalam memetakannya itu tidak tertabrak. Coba perhatikan. Gambarnya nanti takutnya nggak jelas. Kalau ini kan enak. Bisa dimengerti ya? Ya. Tolong ditulis dulu semuanya sebelum dilanjutkan ke selanjutnya ya. Sebelum dihapus. Ya. Setelah tadi kita membahas tentang cara menentukan mana yang termasuk fungsi dan mana yang bukan fungsi. Sekarang kita lanjut untuk menentukan domain, kodomain, dan ring. Sudah tidak asing lagi kan tentang ini. Kita lihat di sini penentuan domain, kodomain, dan ring. Apa tadi? Yang pertama domain dulu. Apa tadi domain? Ya, daerah asal atau X. Untuk kodomain daerah lawan. Daerah lawan? Daerah apa? Daerah kawan, bukan daerah lawan. Daerah kawan. Kita tidak boleh berlawan, harus berkawan. Boleh berlawan dalam hal yang positif. Selanjutnya ring. Apa ring? Daerah hasil. Nah, ketiga ini harus diketahui ya. Daerah asal, daerah kawan, daerah hasil. Misalnya begini. Di mana ya? Di sini ya. A, B, yang disebut domain yang mana? X, domain. Yang disebut kodomain anggota dari B. Ring, hasil pemetaan. Bisa dipahami? Selanjutnya yaitu cara menyatakan fungsi. Ada yang tahu berapa cara menyatakan fungsi? Ada berapa cara? Yang pertama, dengan himpunan pasangan berurutan. Dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Ada yang tahu yang ketiga apa? Benar, grafik kartesius.
jadi cara menyatakan fungsi itu ada 3 cara. Misalkan diketahui himpunan P sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan himpunan Q sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dan di mana relasi dari himpunan P ke Q dinyatakan dengan relasinya yaitu setengah dari. Nah, sekarang coba nyatakan himpunan P dan himpunan Q ini menggunakan himpunan pasangan berurutan. Jadi pasangan berurutan dinyatakan dalam pasangan berurutan. Berapa berarti setengah dari? 1 setengah dari 2. 2 setengah dari 4. Selanjutnya 3. 3 setengah dari berapa? 3 setengah dari 6. Dan yang terakhir 4. 4 setengah dari 8. Ya benar. Nah, ini adalah menyatakan fungsi dari menggunakan pasangan berurutan. Misal sekarang menggunakan diagram panah. 2. Diagram panah. Langkah pertama yang akan kita lakukan apa? Membuat diagramnya. Dimana di sini sebagai P, apa P? Ya, P daerah asal atau nama lainnya domain, dan Q yaitu kodomain. Jadi P berisi apa aja? 1, 2, 3, 4. Untuk Q berisi 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, sekarang relasi tadi yang digunakan adalah relasi setengah dari. Jadi langsung 1. Setengah dari 1, 2. Setengah dari 2, 4. Setengah dari 4, kok setengah dari 4? 3. Setengah dari 3 setengah dari 3 setengah dari di sini ya. Ini relasinya setengah dari 3 setengah dari 6. 4 setengah dari 8. Ini menggunakan diagram panah. Dan selanjutnya grafik kartesius. Cukup apa enggak ini? Grafik kartesius. Berarti kita bikin grafik terlebih dahulu. Grafik terdiri dari apa sih? X dan Y, benar. X dan Y. Grafik terdiri dari X dan Y. Di mana sisi yang mendatar dinamakan X dan yang tegak dinamakan Y. P domain sebagai X, sehingga domain di sebelah sini di bawah. 1, 2, 3, 4. Untuk Y itu kodomain. 1,
di sini ya. 2, 2, 4. Sini 4. Selanjutnya 6, 6. Di sini 8. Nah, jadi ini ketika fungsi dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan, dan yang kedua diagram panah, dan yang ketiga grafik kartesius, di mana pada grafik kartesius X itu sebagai daerah asal atau domain, dan Y sebagai kodomain atau daerah, Y sebagai fungsi, sebagai ring, daerah hasil ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah selesai mencatatnya? Sudah ya? Sekarang kita lanjutkan selanjutnya, yaitu tentang latihan soal. Di mana pada latihan soal ini, Ibu akan membentuk kalian menjadi tim. Di mana nanti masing-masing tim akan melakukan pertandingan games pertandingan. Tolong tenang terlebih dahulu ya, jangan ramai dulu. Silakan pengerjaannya dikumpulkan ke depan, dan selanjutnya mari kita bahas satu persatu dari soal-soal yang telah dikerjakan tadi. Nah, sekarang kita bahas bersama. Yang pertama itu soal nomor 1, di mana yaitu soalnya tentukan manakah yang merupakan fungsi, berilah tanda centang jika merupakan fungsi dan tanda X jika bukan fungsi. Nah, sekarang kita perhatikan dulu yang gambar ini fungsi atau bukan? Fungsi. Alasannya kenapa fungsi? Ya benar, ini adalah fungsi, jadi tanda centang ya. Karena semua anggota dari domain memetakan tepat satu anggota pada kodomainnya. Selanjutnya, gambar selanjutnya yaitu fungsi atau bukan? Ya benar, bukan, karena ada salah satu anggota dari domain yang tidak memetakan ke kodomainnya, yaitu 3, sehingga disilang. Gambar yang selanjutnya, fungsi atau bukan? Bukan. Gambar yang selanjutnya, fungsi atau bukan? Fungsi. Benar sekali. Karena waktunya telah habis dan masih ada beberapa soal yang belum sempat kita bahas, maka akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya, sebelum lanjut ke materi bab selanjutnya, kita bahas lebih dahulu ini. Dan sehingga pada hari ini belum bisa ditentukan siapa pemenang dari permainan pada hari ini. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu beri tugas dulu ya untuk tambahan nilai kalian. Silakan dibuka buku paketnya halaman 165. Tolong dikerjakan di buku tugasnya, yaitu soal nomor 1 sampai 10. Jadi nanti sebelum membahas soal ini, silakan buku tugasnya dikumpulkan terlebih dahulu ya. Bisa dipahami semuanya? Iya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.